Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Kisah yang ingin kubagikan kali ini adalah kisah nyata tentang pahitnya sebuah pengkhianatan. Aku ingin bagikan ini supaya kita semua sadar bahwa yang namanya pengkhianatan itu merusak. Merusak kepercayaan orang yang dikhianati, juga merusak kepribadian orang yang berkhianat. Ini kisah tentangku. Sebut saja namaku Glory. Banyak orang bercerita tentang kisah persahabatan sejati mereka yang berakhir bahagia. Kukira, punya sahabat mungkin akan seindah itu juga. Tapi pengalamanku tak semanis yang diceritakan orang lain. Bagiku, sahabatku justru adalah orang yang mengkhianatiku. Orang yang justru menusukku dari belakang. Ini kisah lengkapnya. Aku punya sahabat bernama Giselle. Nama ini tentu saja nama samaran ya. Kami berdua sudah bersahabat sejak duduk di bangku SMP. Kami selalu kemana-mana berdua, menghabiskan banyak waktu berdua, bahkan bersekolah di tempat yang sama hingga bangku SMA. Karena kami tak ingin berpisah, kami pun memilih berkuliah di tempat yang sama, walaupun jurusan yang kami ambil berbeda. Masuk di bangku kuliah ini, aku berkenalan dengan seorang cowok bernama Bram. Kami pun mulai menjalin hubungan asmara. Dan di mataku, ia adalah seorang pria yang sempurna. Jalinan asmaraku dengan Bram berjalan seperti yang aku impikan selama ini. Dia selalu menjagaku dan menemaniku kemana-mana. Dia juga sangat mengerti aku dan sabar menghadapi sikapku yang terkadang manja. Sejak saat itu, kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Kami menghabiskan waktu dengan bercanda dan juga bertukar pikiran. Aku dan Giselle ini sudah seperti saudara. Kami sering berbagi rahasia bersama. Jadinya aku merasa nggak tega kalau harus meninggalkan Giselle sendirian, sementara aku bisa menghabiskan waktu bersama dengan Bram. Alhasil, aku pun sering mengajak Giselle untuk ikut kalau aku sedang pergi bersama Bram. Ternyata aku salah. Apa yang aku lakukan ini justru jadi bumerang bagi diriku sendiri. Karena disinilah awal mula kekecewaanku. Hubunganku dengan Bram sudah menginjak bulan ke-6. Tapi, entah kenapa semakin kesini aku semakin merasa Bram berubah. Perlahan tapi pasti sikap Bram ke aku berubah menjadi dingin dan seperti enggan lama-lama ada di dekatku. Di beberapa bulan terakhir ini kami juga jarang lagi keluar bersama-sama. Apalagi bercanda, sudah jarang sekali kami lakukan. Aku sempat cerita hal ini ke Giselle. Aku bilang tentang perasaanku ini. Tapi Giselle cuma bilang kalau tugas kuliah akhir-akhir ini memang lagi padat. Bukan cuma Bram yang sibuk, Giselle juga begitu. Akhir-akhir ini, Giselle hanya sempat ngobrol denganku melalui telepon. Kalau aku ajak dia untuk keluar, dia pun menolak. Aku maklum saja. Karena di saat-saat itu, Giselle masih terbilang cukup rajin untuk kontak denganku. Jadi meskipun kami jarang bertemu, setidaknya aku masih merasa punya teman untuk bertukar cerita. Ya, setidaknya hal itu bisa menenangkan sedikit pikiranku yang sedang galau karena sikap Bram. Renggangnya hubunganku dengan Bram dan jarangnya bertemu dengan Giselle ini terus berlanjut sampai hari ini. Hari anniversary-ku dengan Bram. Hari genap 1 tahunnya hubungan kami sebagai kekasih. Kalau masih benar adanya. Tapi, seperti hari-hari sebelumnya yang diisi dengan sikap Bram yang semakin dingin, hari ini juga memberi kesan tidak ada apa-apa yang patut dirayakan. Hanya aku yang merasa punya kekasih sepertinya. Sementara, pihak yang satunya lagi justru mengabaikan. Aku merasa seperti orang yang tidak dianggap dan dijadikan nomor kesekian. Aku tahu, kuliah itu nomor 1. Dan aku juga tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang main-main. Aku juga punya banyak tugas yang harus kukerjakan. Tapi sesibuk itukah Bram
sampai-sampai dia tidak ingat hari jadi kami. Hari ini kegalauanku memuncak. Aku harus keluar rumah untuk sekedar cari udara segar. Aku coba telepon Giselle untuk mengajaknya jalan, tapi sepertinya Giselle juga sedang sibuk hari ini, sampai-sampai dia menolak ajakanku. Oke lah, aku pun memilih untuk sekedar berjalan-jalan ke mall dan memanjakan mata sendirian saja. Tapi di sini, saat aku sedang asik melihat-lihat, aku justru dapat pemandangan yang mengejutkan dan sekaligus menjawab semua pertanyaanku. Sekelebat aku seperti melihat dua orang yang kukenal sedang berjalan bergandengan tangan dengan mesra. Iya, itu Giselle dan Bram. Tapi mereka tidak menyadari keberadaanku. Aku masih berharap kalau apa yang kulihat ini salah. Bram dan Giselle sedang sibuk dengan tugas kuliah mereka masing-masing. Setidaknya itu jawaban yang Giselle bilang ke aku tadi waktu aku ngajak dia pergi jalan-jalan. Jadi, aku putuskan untuk mengikuti mereka dari belakang dengan mengendap-endap. Dan semakin bisa kulihat dengan jelas kalau dua orang yang sedang berjalan di depanku ini seperti sepasang orang yang sedang kasmaran. Dan itu benar-benar Bram dan Giselle. Kubiarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka suka saat ini. Aku hanya mengamati sambil kutahan perasaanku yang sangat sakit ini. Aku masih belum percaya dengan apa yang kulihat ini. Benarkah Giselle dan Bram saling suka selama ini? Jadi, Bram menjauh dariku karena dia punya hati dengan sahabatku. Lalu Giselle? Semua sikap pedulinya selama ini hanya sandiwara saja. Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di kepalaku. Nalarku menolak percaya, tapi ini nyata. Mereka sedang bergandeng tangan, bercanda, saling mesra, sampai-sampai tidak sadar atau lebih tepatnya tidak peduli lagi dengan orang lain di sekitar. Hatiku sakit sekali, sampai-sampai aku meneteskan air mata. Saat ini aku bingung. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Rasanya campur aduk semua di dadaku ini. Aku ingin marah saat ini juga. Marah pada dua orang yang kusayang itu. Tapi aku meredam emosiku dan coba ku tenangkan diriku ini. Aku tarik nafas panjang dan dalam. Aku coba membangun bendungan sekokoh mungkin supaya air mataku tidak menetes. Setelah itu, aku berjalan ke arah mereka berdua sambil tetap tersenyum. Aku pikir kalian sibuk sekali. Ternyata malah ketemu di sini. Kalian udah pesan makanan? Aku boleh gabung kan? Kataku. Dan seperti dugaanku, mereka kaget. Sama seperti aku yang tidak menyangka dengan kejadian ini. Giselle yang tadinya duduk menempel pada Bram segera bergeser memberiku ruang, lalu kemudian dia duduk kembali sambil tertunduk. Dia tidak berani menatapku ataupun menjawab pertanyaan dariku. Begitu juga dengan Bram. Dia sepertinya syok, sampai-sampai hanya bisa diam membisu. Akhirnya aku putuskan, akulah yang harus bersuara kali ini. Aku benar-benar gak nyangka dengan semua ini. Kejadian ini rumit banget buat aku pahami. Aku cuma ingin kalian berdua tahu, kalau aku ini sayang banget sama kalian. Aku gak perlu penjelasan apapun tentang ini. Aku cuma mau minta sama kalian satu hal ini. Jangan sampai hubungan yang kalian pilih ini rusak. Karena apa yang kalian korbankan sangat besar. Ingat saja hal ini. Setelah aku katakan itu, dengan perasaan yang cukup tenang, aku pun pergi meninggalkan mereka. Aku tinggalkan dua orang yang sesaat sebelumnya sangat aku sayangi itu. Kutinggalkan mereka, orang-orang yang telah menusukku dari belakang. Setelah pertemuan terakhir itu, Giselle masih berusaha menghubungiku. Dia menelpon, dia datang ke rumah, dia juga mengirim surat, bahkan sampai mencoba mencariku lewat akun sosmed. Tapi aku tak sanggup untuk menjawabnya.
Bagiku, sudah cukup pengorbanan yang telah aku lakukan untuknya. Aku saat ini sedang terluka. Aku masih belum bisa bersikap seperti dulu kepadanya. Aku memaafkan Giselle, tapi aku tidak bisa lagi bersahabat dengannya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga buat kita semua. Sampai jumpa di teman aktivitas Voice Story berikutnya. Bye!